Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini admin akan menjelaskan untuk pengerjaan tugas pada soal Giancoplis halaman nomor 12.10-4. Jadi di sini tugas UTK 3 ini membahas tentang soal yang berjenis counter current multistage leaching of halibut livers. Fresh halibut livers containing 25.7% oil are to be extracted with pure ethyl ether to remove 95% of the oil in countercurrent multistage leaching process. Jadi di sini untuk feednya adalah fresh halibut livers yang mengandung 25,7% minyak yang akan diekstraksi dengan menggunakan pelarut murni ethyl ether. Dengan pelarut murni ethyl ether ini dapat meremove minyak sebanyak 95% dari feed. Kemudian feed rate dari suatu feed itu ada 1000 kg per hours. Nah, di sini feednya ada di sini ya. Di sini kan feednya ini mengandung L0 dan B0. L0 adalah solution, bisa minyak dan juga solvent. Jadi L0 ini jumlah solvent ditambah jumlah minyak pada feed. Kemudian B0 ini adalah inert solid. Feednya adalah 1000 kg. Untuk A-nya sendiri yaitu minyak sama dengan 25,7% dikali 1000 kg sama dengan 257 kg. Kemudian di sini inert solid yaitu B sama dengan 1000 dikurangi 257 sama dengan 743 kg. Di sini untuk inert solidnya bisa dihitung 1000 dikurangi 257 ini itu dikarenakan pada feed ini tidak terdapat jumlah solvent. Kemudian di sini juga dapat ditentukan untuk L0 sama dengan kilogram A ditambah kilogram S sama dengan 257 kg dikarenakan tidak memiliki solvent. Kemudian YA0 sama dengan kilogram A dibagi kilogram A ditambah kilogram S sama dengan 257 dibagi 257 sama dengan 1. Kemudian N0 nya sendiri kilogram B dibagi kilogram A ditambah kilogram S, jadinya 743 dibagi 257, hasilnya 2,89. Di sini sudah dapat ditentukan untuk titik koordinat L0 yaitu 1,289 maksud saya. Kemudian di sini ada informasi lagi bahwa the final exit overflow solution is to contain 70% oil. Jadi kan di sini overflow untuk yang atas ini. Nah, final overflow itu keluarannya dari multistage leaching counter current ini. Jadi di sini untuk V1-nya sendiri itu mengandung 70% minyak ya. Di sini V1 ini kan larut yang mengandung minyak, kemudian V1 itu mengandung A sama dengan 70% tadi. Jadi XA1-nya itu sama dengan 0,7. Untuk jumlah V1 sendiri, V1 dikali XA1 itu sama dengan 95% dikali kilogram A feed, dari feed maksudnya. Jadi 95% ini itu didapat dari informasi tadi bahwa untuk pelarut murni tadi dapat mengambil minyak di feed tadi itu sebanyak 95%.
Jadi V1 dikali 0,7 sama dengan 0,95 dikali kilogram A pada feed, yaitu 257 kg. Untuk V1 dihasilkan sebanyak 348,7837 kg. Di sini ya untuk V1. Nah, di sini maksud counter current itu karena feed sama solvent ini ya. Solvent itu Vn+1 ini ya. Solvent murni ini tuh masuknya itu berlawanan arah. Jadi feednya dari kiri bawah, kemudian solvent dari kanan atas. Itu dibilang counter current. Kemudian kita ke Ln ya. Ln itu di sini. Ln di sini ini mengandung suatu sedikit minyak atau bisa saja tidak mengandung minyak sama sekali, dikarenakan minyak pada feed diambil oleh solvent. Kemudian di sini untuk keluarannya ini juga mengandung suatu inert solid yang jumlahnya sama seperti pada feed tadi untuk B-nya. Jadi pada Ln di sini kilogram A pada Ln maksudnya itu jumlah minyak pada Ln itu 0,05 dikali kilogram A pada feed. Nah, kan tadi ada informasi bahwa suatu minyak diambil 95% dengan menggunakan pelarut murni. Jadi yang minyaknya itu 95% ke V1, 5%-nya sisanya itu keluaran dari proses yaitu Ln. Jadi untuk A atau minyaknya ini 0,05 dikali 257. Hasilnya 12,85 kg. Pada Ln sendiri di sini ini dapat ditentukan titiknya untuk Ln-nya sendiri itu pada suatu garis underflow ya. Jadi garis underflow itu yang atas ini garis underflow biasanya disimbolkan ZA, kemudian garis overflow itu yang disimbolkan XA ini. Jadi untuk slope-nya itu sama dengan kilogram B pada Ln dibagi kilogram A pada Ln. 743 dibagi 12,85. Hasilnya 57,8. Jadi ini ya, ini adalah suatu garis YA tadi ya. Jadi pada grafik itu digambarkan suatu garis yang namanya underflow dari ini, dari tabel ini. Untuk penggambaran garisnya tadi kan 57,8. Nah, itu bisa dari titik 0 ya, dari titik 0,0 ditarik ke atas sampai besarnya 57,8 cm. Ini ke atas 58,7 cm. Kemudian ke samping kanannya ini 1 cm. Kemudian dari titik ini, misalkan titik P ya, itu ditarik ke titik 0. Tarik ke titik 0. Nah, saat berpotongan dengan garis underflow ini yang dinamakan dengan titik Ln-nya. Kemudian kita berlanjut pada Vn+1. Di sini Vn+1 ini kan letaknya pada garis overflow. Di sini Vn+1 adalah pelarut murni, jadi koordinatnya itu 0,0 karena tidak mengandung suatu minyak dan juga tidak mengandung suatu inert solid. Terus kita gambarkan pada grafik, kan tadi Ln-nya sudah digambarkan. Kemudian di sini ada pelarut 0,0 Vn+1,
di sini ada koordinatnya tadi untuk L0 ya. L0 adalah 1,2,89 di sini. Dan juga ada V1 tadi kan 0,7,0. Kita gambarkan. Setelah kita gambar untuk titik V1, L0, Ln, dan juga Vn plus 1. Maka langkah selanjutnya kita menghubungkan untuk Vn plus 1 ini kita hubungkan ke L0 ya. Kemudian titik V1 kita hubungkan ke Ln. Jadi di sini ada titik perpotongan yang namanya ini adalah titik M. Di sini koordinat titik M itu adalah untuk XAM-nya itu 0,495. Kemudian NM-nya ini adalah 1,42. Dari koordinat M ini kita bisa mendapatkan bahwa untuk jumlah M itu dengan melalui perhitungan dengan rumus B sama dengan NM dikali M. B-nya tadi kan inert solid 743 sama dengan 1,42 dikali M. Jadi M sama dengan 743 dibagi 1,42. Hasilnya 523,24 kg. Di sini M-nya ketemu. Kita masukkan pada rumus lagi untuk mencari banyaknya pelarut murni yang masuk. L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan M. 257 ditambah Vn plus 1 sama dengan M. M-nya 523,24 kg. Jadi Vn plus 1-nya itu 523,24 kg dikurangi banyaknya L0 257. Jadi untuk pelarut murninya jumlahnya 266,24 kg. Kemudian kita dapat mencari lagi untuk Ln-nya. Ln ditambah V1 sama dengan M. Ln ditambah 348,7837 sama dengan 523,24. Sehingga Ln-nya ini sama dengan 174,4563 kg. Untuk pertanyaan yang ini, komponen dari exit stream sudah terjawab. Tinggal kita menghitung suatu total number of theoretical states. Nah, untuk menghitungnya ini tadi kan sudah ini ya. Maka kita hubungkan ya dengan garis yang berwarna biru ini. Untuk saya kecilkan saja. Jadi untuk L0 ditarik melewati titik V1, ditarik lurus ke bawah, kemudian dari Ln menuju Vn plus 1 kemudian ditarik ke bawah lagi sampai bertemu dari garis biru L0 sama V1 ini. Di sini ini titik pertemuannya ini dinamakan titik delta. Jadi untuk soal seperti ini, titik delta ini ditemukannya dengan menghubungkan garis L0 V1 ke bawah sama Ln Vn plus 1 ke bawah sampai bertemunya. Kalau misalkan berbeda dengan rumus untuk mencari koordinat x delta atau delta itu beda. Jadi menggunakan ini. Ketika sudah bertemu titik delta, maka kita tinggal tarik saja ya, ditarik untuk V1 ini ditarik ke atas tegak lurus sampai
menuju pada garis YA ini. Garis YA ini adalah garis underflow. Jadi di sini ketemu L1, kemudian L1 kita tarik ke delta. Kemudian ketika L1 ini memotong suatu garis overflow, maka di sini ditemukan suatu titik V2. Jadi di sini bertemu titik V2. V2 ditarik ke atas, ketemu L2, L2 ditarik lagi ke bawah sampai delta dengan cara yang sama ya, sehingga didapatkan untuk jumlah maksimalnya itu ditandai dengan ini. Kan ini setelah mendapatkan V7. V7 kita tarik ke atas. Nah, di sini tegak lurus kan L7-nya ini kan belum sampai ke titik LN ya untuk garis putus-putusnya ini. Jadi ini masih bisa untuk ditarik ke bawah lagi ke delta. Kemudian dari titik overflow ini untuk ditarik ke atas lagi dengan garis putus-putus hitam ini, itu ternyata sudah melewati LN. Nah, di sini adalah batasannya. Jadi batasannya itu ketika garis putus-putusnya ini melewati suatu LN, itu sudah. Jadi di sini theoretical stage-nya ini ada 7. Ini ya, yang garis putus-putus ini 1 V1L1, 2 V2L2, 3 V3L3, 4 V4L4, 5 V5L5, 6 V6L6, kemudian 7 V7L7. Jadi tidak sampai 8 dikarenakan kan garis putus-putusnya ini sudah memotong suatu garis yang dari LN sampai ke Vn plus 1 ini. Ini garis putus-putusnya ini sudah memotong garis ini, garis yang biru ini. Jadi untuk stage teoretikalnya ini jumlahnya adalah 7. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.